Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami di malam yang baru saja berlalu. Dan pada hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai dengan semua tugas tanggung jawab kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 31b sampai dengan ayat 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kait yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa Yesus membasuh kaki para murid ini dilakukan menjelang penangkapan dan penyalibannya. Dan ketika atau sebelum Yesus membasuh kaki para murid, sangat indah ketika diawali dengan dikatakan kalau kasih Allah, kasih yang dimiliki oleh Allah di dalam Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir, sekalipun dia sudah tidak ada lagi bersama para murid secara fisik. Ayat 1 tadi mengatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, saudara, cara Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan juga kepada kita sekarang ini bisa dengan berbagai macam cara. Kasih itu tidak harus selalu memberi yang baik-baik atau mengatakan atau melakukan sesuatu yang baik-baik saja supaya senang. Tapi kali ini Tuhan Yesus memberikan teladan tentang kerendahan hati dalam melayani. Jelas dari yang dia katakan, aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu. Dan dari teladan yang Yesus berikan, ia juga mau supaya para murid dan para pengikut Yesus pun melakukan hal yang sama. Ya, dia katakan dalam ayat 15b, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara, kita kadang lupa dengan apa yang Yesus katakan ini ketika kita sudah ada di posisi yang baik, di posisi yang bisa melakukan banyak hal melalui orang lain. Kita bisa main perintah, memaksakan kehendak, bahkan mengorbankan orang lain ketika kita melakukan kesalahan hanya karena orang lebih percaya pada kita. Dan kasih yang kita miliki tidak seperti yang Yesus miliki dan ajarkan kepada kita. Kasih yang Yesus miliki tadi dikatakan tidak pernah berakhir. Kasih kita kadang tergantung situasi dan kondisi. Kita harus jujur bahwa kita dapat mengasihi orang itu sepanjang dia memberi keuntungan kepada kita. Tetapi begitu tidak lagi, maka hilanglah juga kasih itu. Mengasihinya selama orang itu mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi jika segala sesuatu tidak lagi memberi keuntungan, tidak lagi memenuhi keinginannya, maka hilanglah kasih itu. Apalagi kalau sudah melakukan atau mengatakan hal-hal yang menyakitkan atau menyinggung perasaan, maka jangan harap kasih itu bisa bertahan. Saudara, coba kita renungkan. Renungkan sejenak bagaimana kehidupan kita setiap hari. Berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan? Berapa sering sesungguhnya kita sudah menyakiti Tuhan kita dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan apa yang kita pikirkan. Dan lihat, apakah dia meninggalkan kita? Apakah dia tidak lagi mengasihi kita? Apakah dia kemudian berhenti memberikan berkat-Nya pada kita? Hari ini, Tuhan Yesus kembali mengajarkan, kembali mengingatkan dan juga menghendaki supaya kita melakukan apa yang sudah Ia teladankan. Dan bahkan kita pun dapat menjadi teladan bagi sesama, tanpa merasa lebih istimewa, tanpa merasa lebih penting dari yang lain. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, aku yang adalah guru dan Tuhanmu telah memberikan teladan tentang arti, kasih, dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada ruginya
merendahkan diri untuk sebuah kebaikan. Tidak ada ruginya mengalah untuk sebuah kebaikan. Bahkan Dia, Tuhan kita mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagia karena sesama kita akan kemudian merasakan kasih Allah melalui kehadiran kita. Kita berbahagia karena kita dapat mempermuliakan Allah. Karena kasih Allah lah yang telah kita terima dan kita rasakan, yang kemudian memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, dengan dapat menguasai diri ketika jabatan kita miliki, ketika posisi kita lebih baik dari yang lain. Karena apa yang sudah Yesus ajar dan teladankanlah yang membuat kita juga memiliki kerendahan hati untuk bisa saling mengasihi dengan tulus. Sehingga melaluinya orang lain pun akan dapat merasakan kasih yang tulus yang kita nyatakan. Dan pada akhirnya mereka akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah pesan dan perintah Yesus untuk kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan sungguh kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami dapat saling mengasihi, maka mereka dapat mengenali kami sebagai murid-murid Kristus. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan di dalam ketulusan kami, disitulah juga kasih Tuhan boleh dinyatakan dan mereka boleh merasakannya. Dan disitulah juga pada akhirnya mereka boleh mengenal kami sebagai murid-murid-Mu dan nama-Mu juga yang dimuliakan. Bapa, kami tahu dalam keterbatasan kami seringkali gagal. Tetapi biarlah kegagalan kami tidak menghentikan langkah kami untuk dapat melakukan apa yang Kau perintahkan. Karena Roh Kudus yang ada bersama dengan kami inilah yang selalu menolong, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa, karena itu kami mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan-Mu juga. Di dalam kerendahan hati, kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.